Halo sahabat sehat, bayangkanlah suasana pagi yang tenang dengan burung-burung berkicau di luar jendela. Seharusnya tubuh kita merasa segar menyambut hari baru, tetapi yang kita rasakan justru nyeri di kaki. Sendi terasa kaku dan sulit dilipat, membuat langkah menjadi berat. Rasa sakit ini muncul perlahan, kadang terasa seperti ditusuk-tusuk, kadang seperti terbakar. Banyak dari kita yang menganggapnya sebagai pegal biasa, padahal sebenarnya ada asam urat yang mulai mengganggu tubuh kita. Sahabat sehat, ini bukan cerita 1-2 orang. Banyak orang tua di atas usia 60 tahun yang mengeluh sulit berjalan, tidak bisa tidur karena nyeri, dan bahkan sampai tak bisa bangun dari tempat tidur. Penyebabnya adalah asam urat yang dibiarkan menumpuk bertahun-tahun. Padahal, semua itu bisa dicegah, bisa dikurangi, bahkan bisa diredakan secara alami tanpa harus terus-menerus minum obat kimia yang kadang malah bikin lambung kita perih atau tekanan darah naik. Asam urat bukan sekedar penyakit orang tua. Ini adalah peringatan tubuh bahwa gaya hidup kita selama ini perlu diubah. Bukan cuma soal makanan, tetapi juga cara kita memahami tubuh. Kabar baiknya, alam sudah menyediakan berbagai bahan luar biasa yang bisa membantu kita melawan asam urat. Bukan ramuan mahal, bukan obat impor, tetapi makanan sederhana yang sering ada di dapur kita sendiri. Sahabat sehat mungkin pernah mendengar soal buah ceri, jahe, atau seledri. Tapi apakah benar makanan itu bisa membantu menurunkan kadar asam urat? Apakah hanya mitos atau ada penjelasan ilmiahnya? Dan bagaimana cara mengonsumsinya supaya tidak salah langkah? Tenang, semua itu akan kita bahas tuntas di video ini. Kita akan belajar bareng-bareng tentang cara alami menurunkan asam urat, bukan dengan teori yang rumit, tetapi dengan penjelasan sederhana dan rekomendasi makanan yang bisa langsung dipraktekkan di rumah. Jangan khawatir, semua tips ini aman untuk usia 60 tahun ke atas, bahkan untuk sahabat sehat yang punya riwayat darah tinggi, diabetes, atau kolesterol. Karena kita tahu, di usia lanjut, kita tidak lagi mengejar kemewahan tetapi kenyamanan hidup. Bisa duduk santai tanpa nyeri, bisa jalan ke masjid atau taman tanpa dibantu tongkat, bisa tidur tanpa terbangun karena nyeri. Hal-hal kecil yang terasa sepele, tetapi sangat berarti saat tubuh tak lagi muda. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, izinkan saya untuk lebih mengenal Anda semua. Dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini saat ini? Apakah dari Medan yang sejuk, Surabaya yang semangat, atau mungkin dari pelosok desa yang damai? Saya juga sangat ingin tahu berapa usia Anda saat ini. Apakah masih di awal 60-an yang penuh energi, atau sudah masuk usia emas di atas 70 tahun? Masuk usia berapapun, yang penting kita tetap semangat menjaga kesehatan, bukan? Jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa membaca cerita dan sapa dari berbagai penjuru negeri. Bagian favorit saya adalah ketika bisa mengetahui latar belakang penonton setia channel ini. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat dan subscribe ke channel Sehat dan Bugar di Usia Senja agar tidak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Ada cara alami yang bahkan lebih lembut dan ramah untuk tubuh, terutama untuk usia lanjut. Makanan adalah kuncinya. Tetapi bukan sembarang makanan, melainkan yang punya sifat anti-inflamasi, kaya air, rendah purin, dan bisa membantu proses detoks tubuh. Jika kita bisa memilih makanan yang tepat, tubuh akan terbantu menurunkan kadar asam uratnya secara perlahan tetapi aman. Yang paling penting, tanpa efek samping. Namun tentu saja semua itu harus dimulai dari pemahaman. Sekarang sahabat sehat sudah tahu bahwa asam urat bukan penyakit yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan yang bertahun-tahun. Maka untuk memperbaikinya, kita pun perlu pendekatan yang alami, konsisten, dan penuh kesadaran. Saatnya kita bahas lebih dalam bagaimana pola makan bisa menjadi sahabat terbaik kita dalam melawan asam urat. Karena ternyata bukan cuma soal apa yang kita hindari, tetapi juga apa yang sebaiknya kita makan agar tubuh bisa bekerja optimal. Setelah kita tahu bahwa asam urat bukan cuma masalah sendi, tetapi juga hasil dari akumulasi gaya hidup yang selama ini dijalani, satu hal yang paling utama perlu dibenahi adalah pola makan. Bukan hal baru memang, tetapi seringkali kita hanya tahu permukaannya. Dilarang makan ini, dilarang makan itu, tanpa tahu alasan mendalamnya. Padahal kalau kita memahami apa yang terjadi di balik setiap makanan yang kita telan, tubuh akan lebih mudah kita arahkan menuju penyembuhan. Sahabat sehat, makanan adalah sumber energi, tetapi juga bisa jadi sumber masalah jika tidak tepat.
Dalam kasus asam urat, makanan memainkan dua peran besar. Pertama, sebagai pemicu yang menyebabkan kadar asam urat meningkat. Kedua, sebagai penolong alami yang bisa bantu tubuh menurunkan kadar tersebut secara perlahan tetapi pasti. Yang menjadi masalah adalah sebagian besar makanan lezat dan gurih yang kita suka justru termasuk dalam kelompok tinggi purin. Zat yang tadi sudah kita bahas sebagai penyebab utama peningkatan asam urat. Daging merah, jeroan, sarden, udang, cumi, bahkan beberapa jenis kacang-kacangan punya kadar purin yang cukup tinggi. Ketika makanan ini dikonsumsi terus-menerus, apalagi tanpa disertai asupan air yang cukup, ginjal jadi kewalahan membuang hasil pemecahan purin tadi dan akhirnya asam urat pun menumpuk. Tetapi sahabat sehat, bukan berarti kita harus langsung takut makan ini dan itu. Yang penting bukan hanya tentang menghindari makanan tertentu, tetapi juga memperkuat tubuh lewat asupan yang bersahabat bagi sendi dan ginjal. Karena kalau hanya fokus pada larangan, hidup rasanya sempit. Yang paling bijak adalah menyeimbangkan. Saat kita kurangi makanan tinggi purin, kita imbangi dengan makanan yang kaya air, rendah lemak jenuh, dan tinggi antioksidan. Contohnya buah-buahan segar seperti ceri dan stroberi bukan cuma manis dan segar, tetapi juga mengandung antosianin yang mampu mengurangi peradangan akibat kristal asam urat. Sayuran seperti mentimun, buncis, dan wortel selain kaya air juga membantu proses pengeluaran zat-zat sisa melalui urin. Bahkan beberapa bumbu dapur seperti jahe dan kunyit punya efek antiinflamasi yang kuat tanpa merusak lambung. Hal kecil lain yang sering diabaikan adalah cara mengolah makanan. Banyak lansia yang lebih senang makanan yang digoreng dan berbumbu kuat. Namun minyak goreng yang digunakan berulang kali bisa memicu inflamasi di dalam tubuh. Maka beralih ke makanan rebus, kukus, atau tumis dengan sedikit minyak bisa jadi langkah sederhana tetapi sangat besar dampaknya. Apalagi jika disertai dengan mengurangi garam dan gula tambahan, tubuh pun jadi lebih ringan dan sehat secara menyeluruh. Selain itu, ada pula kebiasaan makan yang perlu diubah. Misalnya, makan malam terlalu larut atau porsi makan yang terlalu banyak dalam sekali waktu. Sistem metabolisme lansia tidak secepat saat muda, sehingga pola makan teratur dalam porsi kecil tetapi sering jauh lebih bersahabat bagi tubuh. Dengan begitu, asupan purin tidak menumpuk dalam satu waktu dan tubuh lebih punya ruang untuk memprosesnya dengan baik. Yang tak kalah penting adalah kecukupan cairan, terutama air putih. Banyak yang tidak menyadari bahwa kurang minum air adalah penyebab utama asam urat sulit dikeluarkan. Air adalah alat transportasi alami dalam tubuh. Jika tubuh kekurangan cairan, maka asam urat pun tertahan dalam darah dan akhirnya mengendap di sendi. Minum 8 hingga 10 gelas per hari bukan hanya menjaga ginjal tetap sehat, tetapi juga membantu melarutkan asam urat dan membuangnya lewat urin. Sahabat sehat, dengan memperhatikan apa yang kita makan dan bagaimana kita mengonsumsinya, kita sudah melakukan langkah besar untuk menurunkan kadar asam urat. Tidak perlu terburu-buru, karena yang kita kejar bukan hanya angka normal di hasil lab, tetapi kenyamanan hidup yang bisa dirasakan sehari-hari. Sendi yang tidak bengkak, tidur yang tidak terganggu, dan langkah yang tak lagi berat. Seperti janji tadi, setelah tahu dasar pentingnya pola makan, sekarang saatnya kita masuk ke bagian paling ditunggu-tunggu. Makanan alami yang bisa bantu menurunkan asam urat. Dimulai dari buah kecil yang punya efek besar terhadap kesehatan sendi, yaitu buah ceri. Di balik bentuknya yang mungil dan rasanya yang manis asam menyegarkan, buah ceri ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam membantu tubuh menurunkan kadar asam urat. Bukan sekadar camilan cantik atau topping kue, buah ini sudah banyak diteliti karena efeknya yang nyata terhadap sendi dan sistem detoks alami tubuh. Bahkan di beberapa negara, ceri sudah lama dikenal sebagai bagian dari terapi alami untuk penderita asam urat kronis. Sahabat sehat mungkin belum terlalu familiar dengan ceri karena tidak semua daerah di Indonesia punya akses langsung ke buah ini dalam bentuk segar. Namun perlu diketahui bahwa ceri, baik dalam bentuk segar, jus atau ekstrak, memiliki kandungan yang sangat spesial, yaitu antosianin. Senyawa ini adalah antioksidan kumat yang memiliki kemampuan untuk meredakan peradangan, sekaligus mengurangi kadar asam urat dalam darah. Penelitian di beberapa jurnal medis menunjukkan bahwa konsumsi buah ceri secara rutin bisa menurunkan risiko serangan asam urat hingga 35%. Bukan angka kecil. Ini terjadi karena ceri membantu menetralkan enzim yang memicu pembentukan kristal asam urat di sendi. Selain itu, buah ini juga punya efek diuretik ringan, artinya membantu tubuh membuang cairan dan limbah metabolik, termasuk asam urat lewat urin. Namun bukan cuma itu,
Ceri juga membantu menghambat oksidasi, proses yang seringkali mempercepat kerusakan jaringan tubuh, termasuk sendi. Bagi sahabat sehat yang sudah merasa lututnya cepat lelah atau pergelangan mudah nyeri saat digerakkan, efek antioksidan dari ceri bisa sangat membantu memperbaiki kondisi tersebut dari dalam, tanpa harus mengandalkan obat pereda nyeri kimia setiap kali rasa sakit datang. Cara mengkonsumsinya pun cukup fleksibel. Jika tidak bisa mendapatkan buah segar, jus ceri murni tanpa tambahan gula bisa jadi pilihan. Atau kalau ingin lebih praktis, banyak toko herbal yang kini menjual ekstrak ceri dalam bentuk kapsul atau bubuk yang tetap aman untuk dikonsumsi lansia selama mengikuti dosis anjuran. Namun, tentu saja yang terbaik tetap berasal dari sumber alaminya, yaitu buah utuh yang tidak diproses berlebihan. Ada satu hal penting yang perlu diingat. Konsumsi ceri sebaiknya dibarengi dengan pola makan rendah purin dan minum air yang cukup. Ceri akan bekerja jauh lebih efektif jika tubuh tidak dalam keadaan kotor oleh makanan-makanan tinggi lemak dan purin. Ini seperti memberi ruang bagi buah ceri untuk bekerja lebih maksimal membersihkan tubuh. Bahkan di beberapa praktik kesehatan alami, konsumsi ceri sering dipasangkan dengan air lemon hangat di pagi hari, karena kombinasi keduanya membantu mengurangi kekentalan darah, meningkatkan fungsi ginjal dan mempercepat pengeluaran zat-zat limbah dari tubuh. Ini jadi bukti bahwa kita tidak selalu butuh ramuan aneh atau obat mahal. Kadang solusi terbaik sudah disiapkan oleh alam. Tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan tepat dan rutin. Yang membuat buah ini cocok untuk usia 60 tahun ke atas adalah keamanannya. Tidak ada efek samping berat, tidak membuat kambuh, dan tidak memperparah tekanan darah. Bahkan ceri justru membantu menstabilkan gula darah dan kolesterol yang juga sering jadi masalah pada lansia. Satu bahan, banyak manfaat. Kuncinya tentu saja ada pada konsistensi. Makan ceri 1-2 kali lalu berharap nyeri sendi langsung hilang, bukan cara yang benar. Tetapi ketika dikonsumsi rutin sebagai bagian dari pola makan sehat, sahabat sehat akan mulai merasakan bedanya. Sendi yang tadinya ngilu mulai lebih ringan. Tidur jadi lebih nyenyak karena tidak terganggu rasa panas dan bengkak. Semangat untuk bergerak pun perlahan kembali. Dan yang lebih menarik, buah ceri bukan satu-satunya bahan alami yang bisa bantu menurunkan asam urat. Di dapur kita sendiri mungkin sudah ada bahan luar biasa yang sering dianggap biasa, seperti seledri. Seledri tidak hanya enak sebagai pelengkap sop, tetapi ternyata juga punya kemampuan detoks luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Jika buah ceri mungkin terasa agak jauh bagi sebagian orang karena sulit ditemukan atau harganya cukup tinggi, maka seledri adalah kebalikan totalnya. Mudah dicari, murah, bahkan sering dianggap hanya sebagai pelengkap masakan. Namun justru disitulah keistimewaannya. Karena tanpa banyak orang sadari, seledri punya kekuatan alami dalam menurunkan asam urat. Ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi sudah banyak diteliti dan dibuktikan oleh para ahli kesehatan. Seledri mengandung senyawa bernama apigenin, yaitu sejenis antioksidan yang bekerja aktif melawan peradangan di dalam tubuh. Ketika tubuh sedang mengalami peningkatan asam urat, bagian sendi akan membengkak dan terasa panas. Disinilah apigenin berperan, membantu menenangkan reaksi peradangan dan membuat sendi terasa lebih ringan serta tidak nyeri. Selain itu, seledri juga bersifat diuretik alami. Artinya, ia membantu tubuh memproduksi lebih banyak urin tanpa harus membuat kita kehilangan elektrolit penting. Dengan meningkatnya produksi urin, maka proses pembuangan asam urat pun dipercepat sehingga tidak sempat mengendap dan membentuk kristal tajam di dalam sendi. Yang membuat seledri sangat cocok untuk usia 60 tahun ke atas adalah karena ia juga rendah kalori, tinggi serat, dan tidak menambah beban kerja organ pencernaan. Bahkan beberapa studi menyebut bahwa konsumsi rutin seledri dapat membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Masalah yang juga banyak dialami oleh para lansia. Ada banyak cara mengkonsumsi seledri, tetapi yang paling direkomendasikan untuk menurunkan asam urat adalah dalam bentuk air rebusan seledri. Caranya sederhana. Ambil 3 batang seledri segar, cuci bersih, potong-potong, lalu rebus dengan sekitar 500 ml air selama 15 menit. Biarkan hingga hangat, lalu saring dan minum airnya. Lakukan ini secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore. Banyak lansia yang merasakan efeknya setelah 1 minggu. Sendi tidak lagi terlalu kaku saat bangun tidur, dan badan terasa lebih ringan. Tentu saja hasil bisa berbeda-beda pada tiap orang, tetapi yang penting adalah rutin dan konsisten. Jangan minum sekali 2 kali lalu berhenti karena tidak langsung terasa efeknya. Proses alami tidak instan,
tetapi lebih aman dan tidak merusak organ lain seperti obat kimia. Jika sahabat sehat tidak terlalu suka rasa seledri yang khas, bisa tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau madu murni. Namun, jangan menambahkan gula putih atau pemanis buatan, karena itu justru bisa mengganggu proses detoksifikasi tubuh. Alternatif lain, seledri juga bisa dicampur ke dalam jus sayuran lain seperti wortel atau mentimun untuk menambah manfaat. Beberapa orang juga memilih mengkonsumsi seledri mentah sebagai lalapan atau campuran salad. Ini sah-sah saja, selama masih dalam jumlah yang wajar dan disertai dengan makanan pendamping yang tidak tinggi purin. Intinya seledri itu fleksibel, murah, dan sangat bersahabat bagi tubuh yang sedang butuh bantuan membersihkan sisa-sisa asam urat. Jika dikombinasikan dengan buah ceri seperti yang dibahas sebelumnya, hasilnya bisa jauh lebih optimal. Ceri meredakan peradangan, dan seledri mempercepat pembuangan zat sisa. Keduanya seperti pasangan yang saling melengkapi dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dari kristal asam urat. Dan sahabat sehat, kita belum selesai. Di dapur kita masih ada bahan luar biasa lainnya yang sering dipakai sehari-hari tetapi belum banyak disadari manfaatnya untuk sendi. Salah satunya adalah jahe dan kunyit. Dua rimpang ini sering jadi bumbu masakan, tetapi siapa sangka, ternyata punya efek kuat sebagai antiinflamasi alami yang bisa menenangkan nyeri sendi dan membantu melawan asam urat dari dalam. Setelah kita bahas seledri dengan kemampuannya mengangkat limbah dari dalam tubuh, sekarang kita beralih ke dua bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah, yaitu jahe dan kunyit. Dua rimpang ini mungkin lebih dikenal sebagai bumbu masak atau bahan jamu. Namun jangan salah, khasiatnya untuk membantu tubuh melawan asam urat tidak bisa diremehkan. Bahkan beberapa penelitian menyebut jahe dan kunyit sebagai obat alami karena kandungan antiinflamasi alaminya yang sangat kuat. Sahabat sehat pasti pernah merasakan hangatnya air jahe atau jamu kunyit asam. Rasa hangat dari jahe bukan hanya sekedar efek di lidah, tetapi juga terjadi di dalam tubuh. Jahe mengandung gingerol, senyawa aktif yang mampu meredakan nyeri, mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah. Ketika asam urat membentuk kristal di persendian, tubuh akan mengalami reaksi inflamasi. Disinilah gingerol berperan, membantu menenangkan reaksi itu sehingga nyeri dan pembengkakan bisa dikurangi secara alami. Kunyit tidak kalah hebat. Kandungan utama dalam kunyit adalah kurkumin, zat yang terkenal sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Kurkumin bekerja dengan cara menekan enzim-enzim penyebab peradangan kronis, sehingga sangat cocok untuk menderita asam urat yang sering mengalami nyeri kambuhan. Bahkan beberapa jurnal ilmiah menyebutkan bahwa efek kurkumin bisa menandingi obat antiinflamasi ringan, tetapi tanpa efek samping berbahaya bagi lambung. Yang membuat jahe dan kunyit istimewa adalah keamanannya bagi lansia. Banyak dari kita yang sudah sensitif terhadap obat kimia, apalagi yang harus diminum terus-menerus. Dengan konsumsi jahe dan kunyit, kita memberikan tubuh alternatif yang lebih lembut dan tidak merusak sistem pencernaan. Bahkan keduanya juga bisa membantu mengurangi rasa mual, memperbaiki nafsu makan dan menjaga daya tahan tubuh secara umum. Cara mengolahnya pun mudah. Sahabat sehat bisa merebus beberapa irisan jahe dan kunyit segar dengan 2 gelas air. Tambahkan sedikit madu murni atau perasan jeruk nipis untuk menambah rasa. Minum saat hangat di pagi dan sore hari. Jika dilakukan secara rutin, banyak lansia yang merasakan efeknya. Sendi tidak lagi terlalu kaku saat bangun tidur dan badan terasa lebih ringan. Tentu saja hasil bisa berbeda-beda pada tiap orang, tetapi yang penting adalah rutin dan konsisten. Jangan minum sekali 2 kali lalu berhenti karena tidak langsung terasa efeknya. Proses alami tidak instan, tetapi lebih aman dan tidak merusak organ lain seperti obat kimia. Selain diminum, jahe dan kunyit juga bisa digunakan sebagai baluran luar. Caranya, parut jahe dan kunyit, campur dengan sedikit minyak kelapa hangat, lalu balurkan ke area sendi yang nyeri. Efeknya memang tidak sekuat ketika diminum, tetapi cukup membantu meredakan bengkak atau pegal ringan, terutama jika dilakukan sebelum tidur. Yang penting diingat adalah konsistensi. Khasiat alami tidak bekerja dalam 1-2 hari. Tetapi, jika dijadikan bagian dari rutinitas harian, tubuh akan mulai merespons dengan lebih baik. Tidak hanya kadar asam urat yang turun, tetapi juga kualitas hidup meningkat secara keseluruhan. Badan terasa lebih ringan, sendi lebih fleksibel, dan pikiran pun jadi lebih tenang karena tidak lagi dihantui rasa nyeri setiap pagi. Dan yang menarik, efek dari jahe dan kunyit ini bisa jauh lebih kuat kalau dikombinasikan dengan makanan lain yang juga rendah purin dan tinggi antioksidan.
Misalnya ketika dikonsumsi bersamaan dengan jus mentimun atau sup sayur bening tanpa santan, tubuh akan mendapatkan lebih banyak nutrisi yang bekerja bersama-sama untuk membuang racun dan menurunkan kadar asam urat. Setelah tahu manfaat jahe dan kunyit untuk tubuh, sekarang saatnya kita bahas kelompok makanan lain yang juga luar biasa, tetapi sering diremehkan, yaitu sayuran hijau tertentu yang aman dikonsumsi oleh penderita asam urat. Karena tidak semua sayur itu aman, tetapi ada beberapa yang justru bisa jadi pelindung alami tubuh dari dalam. Setelah tubuh dibantu dari dalam oleh kekuatan jahe dan kunyit, kini giliran sayur-sayuran hijau yang turun tangan. Sayur seringkali jadi musuh bebuyutan bagi banyak orang. Padahal, justru inilah fondasi paling dasar untuk tubuh yang sehat. Namun memang untuk penderita asam urat, tidak semua sayuran bisa dikonsumsi sembarangan. Ada sayur yang tinggi purin, seperti bayam, kangkung, atau kembang kol yang bisa memperburuk kondisi. Namun kabar baiknya, masih banyak sayuran yang aman, bahkan sangat membantu membersihkan tubuh dari asam urat. Salah satunya adalah wortel. Sayuran berwarna oranye ini bukan cuma baik untuk mata, tetapi juga sangat baik dalam mendukung proses detoksifikasi. Kandungan seratnya tinggi, airnya melimpah, dan vitamin A serta antioksidan di dalamnya bekerja untuk menurunkan kadar inflamasi dalam tubuh. Wortel juga mengandung senyawa antioksidan seperti beta-karoten yang memperkuat sistem imun dan membantu mencegah kerusakan jaringan sendi akibat kristal asam urat. Selain wortel, ada mentimun yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Mentimun punya kandungan air yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 90%. Ini menjadikannya sebagai bahan alami terbaik untuk melarutkan dan membantu pengeluaran kelebihan asam urat lewat urin. Di tengah cuaca panas, irisan mentimun segar atau jus mentimun tanpa gula bisa jadi pilihan terbaik untuk melembabkan tubuh dari dalam. Efeknya tidak hanya terasa di sendi, tetapi juga membuat kulit lebih segar dan pencernaan lebih lancar. Lalu ada juga buncis yang seringkali dikira tinggi purin. Padahal jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak diolah dengan santan atau digoreng, justru bisa memberikan serat dan protein yang membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Serat di dalam buncis membantu membersihkan saluran pencernaan dan mempercepat pengeluaran limbah tubuh, termasuk asam urat. Sayur-sayuran ini bukan hanya mengandung nutrisi, tetapi juga bekerja sebagai agen penyeimbang tubuh. Di saat tubuh kelebihan zat asam seperti asam urat, konsumsi makanan yang bersifat basa seperti sayur dan buah akan membantu menetralkan kondisi darah. Efek jangka panjangnya, tubuh jadi tidak mudah nyeri, tidak gampang lelah, dan sendi pun lebih lentur untuk bergerak. Namun cara pengolahan sayuran juga memegang peranan penting. Banyak orang tua yang memasak sayur terlalu lama, bahkan sampai lembek dan kehilangan warna aslinya. Padahal nutrisi di dalam sayur sangat sensitif terhadap panas berlebih. Maka cukup rebus sebentar atau tumis cepat dengan sedikit minyak. Hindari penggunaan santan, bumbu instan, atau garam berlebihan, karena semua itu bisa menggagalkan manfaat sehat dari sayuran tersebut. Untuk sahabat sehat yang sudah tidak begitu nafsu makan, membuat sup sayur bening bisa jadi pilihan terbaik. Campurkan wortel, buncis, dan sedikit kentang ke dalam kaldu bening tanpa santan. Tambahkan irisan daun bawang atau seledri dan nikmati selagi hangat. Selain mudah dikunyah, juga menenangkan perut dan sendi. Bisa juga dibuat menjadi jus, misalnya campuran mentimun dan wortel tanpa gula tambahan. Cukup tambahkan jeruk nipis atau sedikit madu murni untuk penambah rasa. Sayuran juga bisa jadi teman makan utama menggantikan nasi dalam jumlah besar. Bagi penderita asam urat, mengurangi porsi karbohidrat berat seperti nasi putih dan memperbanyak sayur bisa membantu menurunkan kadar asam urat secara bertahap. Apalagi jika ditambah dengan konsumsi buah dan air putih yang cukup sepanjang hari. Kuncinya bukan cuma apa yang dimakan, tetapi bagaimana makanan itu menyatu dalam rutinitas hidup kita sehari-hari. Jika setiap hari tubuh diberi sayur yang tepat, tubuh seperti diberi sapu yang terus-menerus membersihkan sisa racun dari dalam, dan hasilnya pun bisa dirasakan. Badan terasa lebih ringan, kaki tidak mudah bengkak, dan aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar. Sahabat sehat, tubuh yang sehat adalah anugerah. Tetapi menjaga kesehatan di usia senja adalah bukti syukur yang sesungguhnya. Mari sama-sama jaga tubuh kita dengan cara yang alami, sederhana, tetapi penuh makna. Karena masa tua bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang lebih tenang dan lebih bijak.